zat atau materi, dan kalian juga belajar tentang sifat-sifat fisika dan sifat kimia. Dan mungkin minggu lalu juga kalian sudah mempelajari tentang klasifikasi materi, di mana klasifikasi materi itu ada apa saja? Ada unsur, ada senyawa. Nah, untuk hari ini kita akan melanjutkan tentang perubahan fisika dan perubahan kimia. Nah, kalian di rumah pernah tidak membuat es batu? Es batu itu dari apa asalnya? Dari air. Kenapa bisa membeku? Karena disimpan di freezer. Jika es batu telah membeku itu dan freezer itu kita ambil, didiamkan di udara terbuka, kira-kira apa yang akan terjadi? Mencair. Berarti di sana ada perubahan apa? Ada perubahan fisika. Terus pernah tidak kalian melarutkan garam atau gula ke dalam air? Pernah. Apa yang terjadi? Garam menyatu dengan air. Kira-kira di situ ada perubahan apa? Fisika. Ada perubahan fisika. Kalau di rumah kalian suka masak nasi? Suka. Nah, kalau proses memasak nasi itu kira-kira itu bukan apa? Perubahan kimia. Apa itu perubahan kimia? Perubahan yang bisa yang tidak bisa dilihat dengan mata, kata Wisnu kan prosesnya dengan panca indera, terus ada menghasilkan zat baru. Nah, untuk hari ini contoh perubahan fisika dan perubahan kimia dengan benar. Terus yang kedua, dengan mengamati video pembelajaran tentang perubahan fisika dan perubahan kimia, peserta didik mampu menganalisis ciri perubahan fisika dan perubahan kimia dengan tepat. Terus yang ketiga, ini dengan kerja kelompok, peserta didik dapat menafsirkan peristiwa perubahan kimia dan perubahan fisika yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari dengan baik dan benar. Terus yang keempat, ini ada dengan kerja kelompok juga, peserta didik dapat membuat kesimpulan mengenai kaitan fenomena yang terjadi pada perubahan zat dan lingkungan sekitar dengan baik dan benar. Nah, sebelum ke materinya, ini di sini punya kesepakatan kelas. Ada yang mau diubah tidak kesepakatan kelas kita hari ini? Pertama, datang ke kelas tepat waktu. Sepakat? Menjaga kebersihan kelas. Sepakat? Sudah cukup? Cukup. Boleh yang duduk ke depan. Ini untuk penguatan dari yang kalian baca. Nah, bahwa perubahan wujud itu dibagi menjadi berapa? Dua. Ada apa saja? Fisika dan kimia. Nih, apa tuh perubahan fisika? Perubahan fisika itu bentuk perubahan pada zat benda yang hanya dapat dilihat dan diamati dari tampilan fisiknya saja atau penampilan luar saja yang tidak menghasilkan zat baru. Contohnya, apa contohnya? Terus ada jeruk ditambah jeruk juga. Bisa
jadi cair. Masuk ke dalam perubahan cair, perubahan fisika. Kerjakan LKPD-nya. Perubahan fisika yang sehat, perubahan hukum. Dari gambar yang telah saya kegiatan komunikasi fisika dalam melakukan pembelajaran berikan kesimpulan yang kamu dapatkan dari hasil pembelajaran tersebut. Perubahan fisika adalah bentuk perubahan materi yang tidak menghasilkan zat baru. Perubahan kimia adalah perubahan yang menghasilkan zat baru. Sekian dari saya mau ngasih tanggapan dulu, tidak kelompoknya. Ya kita. Tidak. Iya. Jadi tadi kalian sudah belajar tentang perubahan fisika dan perubahan kimia. Siapa yang mau menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Apa kesimpulannya? Perubahan fisika adalah bentuk perubahan pada zat suatu benda yang hanya dapat dilihat dan yang tidak dari tampilan fisiknya saja atau penampilan luar. Perubahan kimia adalah salah satu perubahan yang terjadi pada bentuk dan ukuran zat yang kemudian menghasilkan zat baru. Ya, jadi kalau di pembelajaran ini perubahan fisika itu hanya bisa dilihat dengan panca indera. Kita bisa melihatnya ketika kalian misal yang ada di rumah aja di kehidupan sehari-hari yang sering kalian lihat itu ketika kalian merebus air, di mana air itu akan terlihat mendidih sama mata kita. Jadi di sana terjadi perubahan fisika itu terlihat dengan jelas. Nah sekarang kalau di perubahan kimia, ketika kalian memasak nasi, terlihat tidak prosesnya sama kita? Tidak ya. Nah berarti kalau di perubahan kimia itu tidak bisa dilihat oleh panca indera, tetapi bisa dilihat setelah kita melihat adanya perubahan. Jadi perubahan kimia itu yang menghasilkan zat baru. Nah perubahan fisika dan perubahan kimia ini sebenarnya manfaatnya itu banyak. Mungkin kalian di sehari-hari itu ada yang menggunakan alat-alat kosmetik kan ya. Nah itu tuh merupakan manfaat dari perubahan kimia gitu ya. Ada perubahan kimianya di sana. Dan kalian juga mungkin di perubahan kimia ini banyak sekali yang sebenarnya kalian itu tidak tahu apakah itu perubahan kimia atau fisika yang banyak berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Mungkin kalian tiap hari ada yang makan bubur gitu ya. Itu termasuk perubahan apa? Kimia. Nah, berarti kalau ada yang masih menyebutkan perubahan fisika, berarti ada yang salah. Apanya? Konsepnya. Kalau perubahan fisika itu
lihat